Nah ini Prof, yang lagi rame nih, Iya, iya. hak angket. Saya baca juga tulisan Profesor. Baca Baca. statement saya. Prof mengatakan intinya ya, nanti Prof kasih tahu saya. Itu harus dijalankan, silakan dijalankan. Itu hak bla 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 bla. Tapi jangan melebar kemana-mana. Nah, saya masih nggak paham nih Prof. Jadi soalnya kalau dari Prof Mahfud katanya di Twitter mengatakan bahwa ini mungkin nggak bisa ngapain, tapi endingnya bisa ke Pak Jokowi kalau nggak salah. Jadi hak angket ini apa Prof? Gitu, Prof. Ya. Endingnya apa? Kita mau bongkar ending dari hak angket gitu Prof. Saya Pak Mahfud sudah kembali ke habitat jadi pengamat. Padahal dia kan masih cawapres, belum selesai. Oh, betul. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau Pak Yusril kan pengacara. Oh iya betul. Jadi tapi sekaligus ketua partai juga. betul. Jadi soal angket ini kan ya kita santai aja lah. Santai. Karena ini adalah kita harus memberi ruang bagaimana kemarahan, kekecewaan di ruang publik pindah dari jalanan ke ruang sidang. Bagus dong. Bagus dong. Kalau ruang sidangnya forum politik, namanya DPR. Kalau ruang sidangnya itu forum hukum, namanya MK. Nah, dua-duanya dipakai aja. Supaya memindahkan kekecewaan itu dari jalanan. Biar nggak di jalanan. Gitulah. Nanti bakar ban segala macam. Itu kan nggak sehat. Emang yang kecewa siapa dok, Prof? Lah ya kan pastilah banyak yang kecewa, terutama yang nggak menang. Tapi sebaliknya yang menang bisa juga oper apa namanya itu antusias, iya kan? Bisa kelebihan juga. Nah saya mau mengingatkan dulu tahun 2004 pertama kali kita pilpres pertama ya secara langsung, dan yang kedua MK baru pertama menangani perselisihan hasil pemilu karena berdirinya 2003. Saya ketuanya. Betul. Mau saya ceritain? Mau. Ini penting untuk publik. Untuk publik. Ya kan? Jadi MK ini masih baru, banyak orang nggak paham, belum ngerti eksistensinya. Besok mau pengumuman KPU. Sehari sebelumnya SBY yang sudah merasa menang karena quick count-nya, real count, quick count-nya udah jauh banget, ya kan? Dia bikin statement, saya mau mengumumkan besok sesudah pengumuman resmi dari KPU susunan kabinet. Begitu saya dengar dia ngomong begitu di TV, langsung saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi membuat konferensi pers. Nggak boleh. Saya bilang jangan dulu, proses resminya itu pertama harus ditetapkan dulu oleh KPU. Yang kedua harus ada konfirmasi dulu dari MK. Dari MK? Iya, yang diputuskan oleh KPU, ya kan? Bisa aja berubah di MK. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi bisa menang. Gitu? Bisa. Yang udah di KPU diputuskan bisa menang, bisa kalah di MK. Secara teoritis begitu. Gitu loh. Nah, jadi saya bilang belum ada presiden elect. Presiden elect itu baru kalau sudah dikonfirm oleh MK. Saya sebagai ketua MK punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini karena MK ini masih baru. Gitu kan? Jadi belum ada presiden elect. Presiden elect itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak ada perkara, MK memberi deklarasi. Oke, ini confirm, tidak ada perkara. Berarti keputusan dari KPU yang kemarin sudah final dan mengikat. Tapi kalau ada perkara, diproses dulu pembuktian. Harus ada putusan resmi. Harus ada putusan resmi. Jadi tunggu dulu, saya bilang. Jangan dulu ngumumin kabinet. Nah, yang kedua, yang menyusun kabinet itu adalah presiden yang dilantik. Ya, ini belum dilantik. Ini belum dilantik. Pelantikan baru tanggal 20 Oktober. Kalau tanggal 18 Oktober ada bom meledak, bisa berubah tuh. Itu gedung MPR hancur, lalu presiden yang sedang bekerja, ya kan? Dia membuat deklarasi keadaan bahaya, perpanjangan, keadaan darurat, nggak jadi pelantikan besoknya. Maka presidennya tetap Megawati, saya bilang. Gitu loh. Jadi mesti hati-hati. Kita harus mengikuti dulu proses sampai pelantikan, baru sesudahnya umumkan kabinet. Oke, paham, saya paham. Nah, ini penting ya untuk menjelaskan bahwa proses ini meskipun nampaknya formalitas,
Tapi harus dilalui sekaligus. Kan besoknya Pak SBY telepon saya. Gimana Pak Jimli? Ya saya bilang begitu prosesnya Pak. Ya udah saya ikut aja kata Pak Jimli. Nah apalagi saya bilang ini menyangkut ibu-ibu presiden kita ini. Presiden Megawati. Iya harus tepus seliro dong. Besok sesudah pengumuman KPU, saya datang kepada Presiden Megawati. Dia didamping oleh Bambang Kesowo. Saya konfirmasi, Ibu, menurut prosedur konstitusi begini, Ibu punya hak untuk menggugat kalau tidak puas dengan hasil Pilpres. Tapi karena terlalu jauh, dia bilang, ya sudah Pak Jimli, saya nggak usah berperkara, saya terima saja dengan besar hati dia. Nah, sesudah begitu, ya udah Bu, kalau begitu saya akan umumkan. Besok pulang dari istana, saya membuat konferensi pers. Mengkonfirmasi bahwa keputusan KPU kemarin itu sudah final dan mengikat. Dan presiden yang terpilih yang diumumkan sudah menjadi presiden dan wapres terpilih. Ingat saya bilang, terpilih. Belum jadi presiden Republik Indonesia. Masih tunggu lagi. Nah proses-proses ini penting untuk pendidikan bagi rakyat. Ini bagus ya, jadi tahu ya, jadi kita tahu proses-prosesnya, endingnya memang harus di MK ya Prof. Iya. Oke. Ini bagus nih, jadi orang-orang paham, termasuk saya juga akhirnya paham, berarti keputusan terakhir itu ada di MK mengatakan presiden terpilih, belum menjadi presiden Republik Indonesia ya. Belum. Karena belum pergantian tuh ya. Belum. Nah, habis pergantian baru menjadi presiden Republik Indonesia. Itu. Dan itu bisa beberapa bulan tuh. Iya bisa. Oke, Prof. Nah, tapi saya penasaran juga. Jadi hak angket ini artinya apa yang dimasalahkan? Apa saja yang bisa dimasalahkan? Apakah contohnya begini? Apakah ini akan ada pemilu ulang hak angket ini? Apakah bisa pemakzulan Pak Jokowi? Atau apa yang diangketkan sebenarnya, dan endingnya mau kemana gitu Prof? Saya nggak paham baca kanan kiri nih karena bodoh saya. Kalau di forum politik itu bisa ke sana kemari. Karena saya nontonin, saya bacain ngambang semua nih Prof. Iya. Nah itu, jadi kemana arahnya apa dan apa tujuan dari hak angket itu Prof? Jadi bedakan antara aturan normatif dengan realitas politik di lapangan. Oke. Nah, normatifnya dulu nih ya. Normatifnya dulu nih ya. Jadi ada 3 hak DPR. 3 hak Satu, DPR. hak interpelasi. Hak untuk bertanya. Bertanya. Jadi dia mengajukan pertanyaan tertulis atas nama institusi DPR kepada siapa yang mau dia tanyain, apa presiden, apa menteri, apa siapa aja, termasuk juga KPU, dia bisa bertanya dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Tapi jawabannya gampang, dijawab aja tertulis. Ya setuju gak setuju kan udah saya jawab. Udah terjawab gitu kan? Ya. Nah itu interpelasi namanya. Hak bertanya. Ya. Yang kedua hak angket. Atau disebut juga resminya bahasa kitanya hak penyelidikan. Hak penyelidik. Nah, jadi kalau proses hukum itu kan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Nah ini penyelidikan. Dengan hak angket itu DPR bisa memanggil paksa orang. Pejabat dipanggil paksa, itu kan tidak bisa menolak. Nah, itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi kuat posisi dari DPR itu menyelidiki. Nah, yang ketiga adalah hak pernyataan pendapat. Hak pernyataan pendapat itulah yang secara langsung terkait dengan pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melanggar hukum atau melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai untuk menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden. Kalau gitu artinya pemakzulan. Nah, itu yang pemakzulan. Kalau dianggap melanggar hukum ada 4 kategori. 1, berkhianat pada negara. 2, korupsi, suap, gitu ya. Suap. Dan yang keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya. Nah, itu banyak kategori. Pokoknya kalau dia masuk tindak pidana, nah 4 kategori ini termasuk pelanggaran hukum. Yang paling ringan itu adalah yang administrasi karena dia sakit. Tapi yang paling ringan itu perbuatan tercela. Jadi presiden itu kalau melakukan perbuatan tercela itu bisa diimpeach. Bisa diimpeach. Iya, misalnya tercela tuh. Gampang itu. Misalnya meludah pinggir jalan kena muka orang, tercela apa enggak itu? Tercela. Iya, tercela dong masa presiden
gampangan meludah yang bener aja. Nah, jadi alasan untuk impeachment itu banyak, mudah. Untuk pemakzulan itu mudah. Untuk pemakzulan itu tidak sulit, tapi prosesnya itu yang sulit. Oke. Ya, MPR itu membuat keputusan mengenai perubahan konstitusi susah. 2/3 forumnya, 2/3, 51% suara harus menyetujui, itu setengah mati. Kalau impeachment lebih repot lagi. 2/3 harus 3/4 hadir, 7. Jadi maksud saya proses impeachment itu jauh lebih rumit, lebih sulit, lebih panjang, lebih lama Dibandingkan hak angket. dibandingkan dengan mengubah undang-undang dasar yang setengah mati itu. Oh ya. Nah, maka bisa dibayangkan itu nggak mungkin, gitu loh, karena cuma 7 bulan lagi, gitu. Nah, lagi pula untuk impeachment itu ada syarat. 1, diterima dulu di DPR pernyataan pendapatnya resmi. 2, dibawa dulu ke MK untuk pembuktian. Benar nggak pendapat DPR ini? Kalau sudah terbukti di MK, baru kebalik lagi ke DPR, diajukan ke MPR. Jadi bisa 2 tahun tuh prosesnya. Ini kan impeachment. Itu impeachment. Ini kan pemakzulannya. Pemakzulan. Oke, ini kan pemakzulan presiden. Ujung dari pernyataan pendapat. Ya, pemakzulan presiden kan? Iya. Nah, pernyataan pendapat kan? Pernyataan pendapat. Bukan hak angket dong. Bukan hak angket. Lain. Oh, Jadi kalau ada wah, ini penting banget nih. Kalau ada hak Saya baru ngerti nih, angket saya baru sampai ngerti nih. berakhir, apakah hak angket bisa dilanjutkan dengan hak pernyataan pendapat? Bisa. Bisa. Iya, bisa aja. Jadi hasil dari angket dilanjutkan hak Tapi pernyataan. dengan proses yang nol lagi. nol lagi proses. Iya kan harus ada tanda tangan inisiatif. Jadi yang pernyataan pendapat aja yuk butuh 1 sampai 2 tahun. Hah? Pernyataan. Untuk pernyataan pendapat itu sampai ke impeachment, Oke. itu bisa butuh 1 sampai 2 tahun. Sedangkan ini tinggal 7 bulan. Nah, kalau taunya begitu, lalu gunanya dibikin hak angket ini dan sebagainya, ada tujuan apa? Maka hak angket ini kira-kira tidak dimaksudkan untuk impeachment. Oke. Gitu kan? Ya, betul. Tapi kalau isunya melebar-lebar ke impeachment, ya namanya orang politik memang begitu, kesana kemari ngomongnya. Tapi ada statement Megawati, bagus tuh, saya baca tadi di Twitter. Ketua Umum PDIP bilang, penggunaan hak angket di DPR jangan sampai melebar ke pemakzulan. Nah, itu bagus tuh. Nah, dia ngerti. Jadi jadi fokus saja. Jadi bahkan Ibu Mega saja, Ibu Mega aja begitu. tidak mengatakan ada pemakzulan karena tidak bisa hak angket melakukan Bukan itu. sudah tidak bisa melebar-lebar itu mungkin. Tapi Ibu Mega bilang jangan melebar ke pemakzulan. Udah fokus saja ke hak angket. Oke.